Izin bertanya, satu fenomena yang saya dapatkan sebagai mahasiswa yang merantau yaitu kita di daerah perantauan banyak meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim. Misalnya sholat. Mohon nasihatnya Ustaz. Bagi kami mahasiswa perantau yang tinggal di luar, biasanya muncul pikiran negatif dan berbuat maksiat. Contohnya nasihatnya juga, masukannya juga supaya kami mahasiswa perantau bisa istiqomah. Nah jemaah, orang yang merantau itu apalagi menjadi mahasiswa ya, yang tinggal di kos-kosan. Nasihat ana, carilah kos-kosan yang mengajak kepada kebaikan. Maka perlu juga kita memikirkan mahasiswa-mahasiswa tersebut. Ana ingat tahun 93 di salah satu koran terkenal Indonesia itu disebutkan bahwasanya mahasiswa itu, nggak tahu itu penelitian di mana, kalau nggak salah 97% sudah nggak perawan lagi mahasiswinya, dan yang mahasiswanya juga sudah nggak berjakal lagi. Itu tahun 93. Kalau sekarang bukan mahasiswa, anak SMA, SMP, na'udzubillah, dengan pergaulan bebas itu. Mahasiswa dianggap sudah dewasa sama orang tua, dianggap sudah bisa jaga diri. Tapi tetap itu anak-anak yang perlu bimbingan. Maka hendaklah engkau memilih kos-kosan yang gak campur laki perempuan. Kemudian kos-kosan yang kalau ada musolanya, ada musolanya. Kos-kosan yang orang-orangnya pada sholat. Soalnya kalau tidak, ya namanya nggak ada yang mengingatkan. Kita ini sama orang tua dibangunkan aja kadang-kadang nggak bangun. Ana bangunkan anak-anak sholat itu kadang-kala bolak-balik. Sebelum subuh ana bangunin, ana sholat qobliyah subuh, ana bangun lagi setelah itu tidur. Gimana kalau dia di kos-kosan kira-kira? Siapa yang bangunkan dia? Makanya dulu ada seorang ibu, masya Allah, seorang wanita, dia cerita anaknya ngekos di Bandung kalau nggak salah ya. Setiap subuh dia telepon anaknya untuk memastikan dia sholat subuh. Kalau anaknya nggak bangun, dia telepon satpamnya, tolong bangunkan anak saya di kamar ini. Maka orang tua juga punya peran di sini, jangan dilepas anaknya selesai. Maka perlu pilih kos-kosan yang benar ya. Kemudian yang kedua, memilih kawan yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Kemudian yang ketiga, ketika fitnah, kalau kita tahulah pergaulan bebas ini, engkau tundukkan pandanganmu. Kalau engkau sudah mampu menikah, menikahlah. Menikah. Emangnya ada aturan mahasiswa nggak boleh nikah? Nggak ada. Ngomong sama orang tua, nikahkan aku. Aku kuliah tapi nikahkan. Karena orang kalau sudah menikah itu paling nggak fitnahnya berkurang. Soalnya kata Nabi SAW, apabila seorang itu melihat sesuatu yang membangkitkan syahwatnya, apa yang harus dia lakukan? Falyarji ila ahli, pulanglah kepada keluarganya. Pulang ke kos-kosan ndak ono sopo-sopo. Padahal disuruh pulang ke keluarganya. Kenapa? Fa innal ladzi biha mithal ladzi biha. Yang ada di perempuan itu sama persis yang ada di istrinya. Kalau nggak mampu, perbanyak puasa sunnah.